Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa aset-aset Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat sudah dibekukan. Kini proses pembinaan ribuan santri dan pelajar di Ponpes Al Zaitun akan diambil alih Kementerian Agama. Sangat aktif kan penanganan pidana Panji Gumilangnya masih berproses. Kalau pengambil alihan oleh Kemenak masih dikaji, tapi itu sudah diputuskan bahwa itu yang terbaik ya. Per hari ini masih ada kajian kurikulumnya, berapa gurunya dan lain sebagainya. Tapi intinya siswa jangan khawatir, tetap bersekolah, hanya nanti berganti metode pendidikan dan langsung diawasi. Jadi saya datang tuh karena satu, latar belakang saya itu akademisi. Saya punya disiplin akademik, apapun tuh bisa ada validasi. Oke? Jadi klaim apapun tuh harus melewati pembuktian, dan seeing is believing. Boleh aja Pak Panji bilang bisa bikin kapal 100 meter lah, 200 meter, 300 meter, atau berapa ribu meter. Kalau kita nggak lihat, kita nggak tahu. Oleh karenanya, itu saya putuskan untuk datang. Yang dia sudah siapkan adalah linas panjang kapal 150 meter. Saya shock, karena berarti kan 2 kali kayak Bung Karno. Nah, itulah kenapa saya didampingi dan Lanal cek semuanya, termasuk kekuatan galangannya seperti apa dan lain-lain. Karena menurut saya ini adalah potensi yang harus dibangun oleh bangsa ini kalau betul membangun sebuah kekuatan maritim. Dan kenapa saya apresiasi Al Zaitun? Karena menurut saya sebagai lembaga institusi pendidikan dia mesti diapresiasi. Why? Saya tanya sama Pak Panji, Pak, ini yang bikin kapal ini siapa yang desain? Yang bikin semua sampai merakit dan lain-lain. Semua murni Al Zaitun. Dan diterangkan oleh beliau dengan sangat detail. Kami ada semua videonya gitu ya. Bagaimana itu kapal dari mulai kecil sekali jadi sampan, jadi terusnya agak kecil, agak besar, hingga jadi kapal beneran 2 ini yang kemudian akan disuruh kapal ketiga. Kalau semua pesantren ikut begini, kalau semua gereja, semua kuil, semua di pesisir, wah, Indonesia bisa jadi negara maritim lagi dengan cepat. Galangan kapal itu hanya bagian kecil dari masalah yang ada di Zaitun gitu. Jadi mungkin Ibu Koni tadi sangat menarik kajiannya ya, karena hanya fokus kepada galangan kapal. Tapi saya katakan Al Zaitun bukan hanya galangan kapal ya. Karena itu bagi siapapun yang ingin melakukan apalagi penelitian, kajian gitu ya, mestinya dilakukan penelitian kajian dari sejak awal ya. Bagaimana Al Zaitun berdiri, bagaimana latar belakang Al Zaitun, bagaimana Al Zaitun berafiliasi dengan satu ideologi yang terlarang ya, berafiliasi dengan gerakan NII, bagaimana Al Zaitun melakukan penggalian dana dan lain sebagainya. Jadi itu aja bagi kami. Menurut saya Panji Gumilang telah menang melawan negara saat ini loh, saat ini negara nggak boleh kalah dengan Panji gitu loh. Kenapa saya katakan Panji Gumilang telah menang kepada negara? Karena negara nggak mengambil tindakan yang cukup. Panji Gumilang memanfaatkan posisinya, memanfaatkan koneksinya, telah menang. BNPT-nya belum berbuat kepada dia, negara juga belum, terorisme juga tidak sampai sekarang, maka tanda tanya. Dan yang paling fatal, PPATK perbankan, gimana ceritanya orang seperti satu orang bisa buka 256 rekening? Apa nggak ada kontrol di perbankan kita? Ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita gara-gara seorang Panji Gumilang. Ya silakan ya melakukan pembelaan, dukungan dan lain sebagainya. Tapi ya semestinya lah seperti kami melakukan penelitian Al Zaitun dari tahun 2002 ya. Dari 2002 ketika awal berdirinya Al Zaitun ya. Waktu itu kami menemukan fakta data keterlibatan, kecenderungan berafiliasi terhadap gerakan NII gitu ya. Kemudian penggalian dana yang juga ada kaitan dengan gerakan NII dan sebagainya. SPDP Panji Gumilang, status perkara Al Zaitun ini adalah masih statusnya sebagai terlapor, belum ada penetapan tersangka. Jadi inisialnya masih PJ tadi. Inisialnya banyak, salah satunya saya ingat PJ ya, sebagai terlapor. Kita menunggu SPDP baru terkait penetapan tersangka, dan sekaligus kami menunggu berkas perkara yang dikirim oleh teman-teman penyidik. Itu urutannya ya. Aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan. Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar.
tetapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati, kata Ridwan Kamil dilansir dari Antara Kamis 6 Juli 2023. Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil menyadari bahwa Ponpes Al Zaitun telah meresahkan masyarakat. Ia memastikan terkait kasus dengan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang telah ditangani pihak kepolisian. Sesuai harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti, jadi pimpinannya Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti khususnya oleh Barreskrim Polri, kata dia. Oleh karena itu ia meminta masyarakat agar bersabar dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus itu kepada kepolisian. Kang Emil mengatakan bahwa menyepakati kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Menurut dia, tidak boleh ada ideologi-ideologi yang merongrong Pancasila. Kemudian dalam keislaman kita sudah sepakat bahwa kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, jadi tidak boleh ada fatwa-fatwa fikih-fikih yang bertentangan dengan yang sudah menjadi kesepakatan kita, ujar dia. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menelusuri permasalahan serta polemik terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dia mengatakan tim investigasi itu terdiri dari aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia, dan unsur birokrasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia memastikan tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain-lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan-tindakan lain bisa disimpulkan, kata Ridwan Kamil dilansir dari Antara Senin 19 Juni 2023. Pria yang kerap disapa Emil menjelaskan tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai Selasa 20 Juni 2023 selama 7 hari ke depan. Dia mengatakan tim itu dibentuk untuk menghasilkan 2 poin, yakni merespon keresahan yang ada di masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Ponpes Al Zaitun.